Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Nah, lanjut lagi sekarang ke bagian ref. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan fungsi ref yang ada pada React. Nah, saya udah bikin komponen refnya seperti ini, pakai kelas komponen supaya lebih mudah menjelaskannya. Nah, saya akan buat dulu pertama ada input ya, input dengan ID input ya kan. Oke, nah selanjutnya saya akan membuat 3 buah button. Yang pertama itu ada button untuk fokus. Yang kedua saya akan membuat button untuk reset juga, button reset. Nah yang ketiga juga saya akan buat untuk mengubah value dari input, misalnya set value. Oke, nah saya juga akan membuat metode ya, handle on focus. Nah di sini saya akan coba untuk memberikan event kepada button yang fokus dulu, this dot handle on focus. Nah, jadi biasanya kalau misalnya di JavaScript biasa kita akan memanggil elemen itu seperti ini kan, elemen dokumen dot get element by ID, saya passing ID-nya di sini. Nah, di sini kita bisa memainkan dom dot focus misalnya, ya kan? Saya akan coba untuk ini dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ditekan fokus ya kan, betul. Saya juga akan coba membuat metode untuk dua button lainnya. Handle on reset dot value sama dengan null atau stringnya kita kosongkan. Handle on set value ini saya set rd code channel on click. Handle reset, kalau yang ini handle set value. Oke, kita coba ya, biasanya fokus. Nah yang kedua saya akan coba kasih teks reset dan set value, nah ada code channel. Nah sebenarnya ini bisa kita lakukan di React. Nah cuman tidak gitu, ada fungsi lain yang namanya ref ya. Nah di sini saya akan mencoba membuat sebuah metode tapi untuk nge-reference. Jadi gini, misalnya input ref ya sama dengan react.createRef ya. Nah seperti ini. Jadi ini adalah sebenarnya metode, cuma ini adalah untuk nge-reference ke elemennya. Bisa juga dengan seperti ini, constructor props super props ya, ini kayak biasa kita bikin. Nah di sini kita masukkan seperti ini, this dot input ref sama dengan react.createInputRef. Nah sebenarnya bisa kayak gini atau bisa cara yang kedua, sama aja. Jadi intinya kita bikin metode, kita masukkan variabel createRef-nya. Nah kalau saya pakainya yang ini aja. Oke, nah dari sini kita bisa nge-reference untuk si inputnya ya kan. Nah di sini saya akan coba kasih props namanya ref ya. Refnya itu kita masukkan ke metode tadi, this dot input ref ya kan. Nah sebenarnya jadi ini merubah cara pemanggilan elemen tersebut. Yang tadinya dokumen get element by ID, kita bisa memanggilnya dengan elemen. Saya akan komen dulu yang atas sama dengan this.inputRef.current. Nah jadi jangan lupa ditambahkan current untuk mengacu ke elemen yang tadinya udah kita kasih ref ya. Ini saya akan coba terapkan ke metode yang lain ya. Nah apakah hasilnya sama? Ini saya coba rubah ya, rd code aja supaya bisa ketahuan ini berfungsi atau enggak.
Nah, kalau kita lihat di sini seperti biasa ya, saya akan coba fokus, berhasil. Saya coba ketik dan reset, berhasil juga. Set value, berhasil. Nah, sebenarnya ini adalah fungsi dari ref gitu. Kita nge-reference untuk beberapa elemen yang akan kita manipulasi DOM atau kita lakukan operasi-operasi tertentu terhadap si DOM itu. Nah, selanjutnya kalau cara pemberian input ref juga pertama bisa ini, yang kedua bisa juga dengan fungsi. Jadi di sini saya akan coba handle on ya, input ref. Ini juga fungsi. Nah, jadi untuk yang kedua sebenarnya nggak jauh beda nih. Jadi yang tadi kalau kita this input refnya berbentuknya langsung react.createRef. Nah, sekarang kita jadikan fungsi. Jadi di sini adalah input ref ya. Nah, di sini this dot, katakan kita pakai variabel lain, this input deh, input komponen sama dengan ini juga input komponen. Nah, jadi ketika kita ref kita masukkan ke this on input ref, maka ini akan dijalankan sebagai metode. Nah, ini parameternya adalah komponen si input, yang dimana kita set this.input komponen sama dengan si input komponen elemen input tersebut ya. Oke, ini saya coba save. Di sini akan saya komen lagi. Nah, kalau kita pakai sistemnya fungsi ini, kita tidak perlu pakai kata current. Tidak perlu memanggil current. Jadi langsung aja this input komponen. Nah, seperti ini ya. This input komponen. Oke, ini saya coba lagi dekat channel 1 2 3 4 5. Nah, 6. Oke. Ya. Kita coba lagi. Yang pertama fokus. Bisa. Saya coba ketik angka, huruf, reset bisa, dan set value ada kok channel 1 2 3 4 5 6. Jadi sama aja. Jadi bisa langsung kita create ref atau kita set sebagai fungsi yang ada argumen dari elemen tersebut. Nah, seperti itu. Satu lagi, saya akan coba membuat komponen lain, misalnya komponen teks ya, text.js. Saya akan membuat komponen kelas lagi. Singkat saja, di sini saya akan coba handle calculate text ya. Oke, calculate number. Misalnya di sini ada metode ya. Metode ini saya coba kasih text komponen. Nah, terus di sini saya akan melakukan operasi sederhana ya. console.log 9 ditambah 10 ya. Oke, sebenarnya ini simple. Bikin seperti ini aja. Saya import di bagian sini, import tadi apa namanya, text from text ya. Nah, text di sini saya akan coba masukkan di elemen yang paling bawah aja. Saya komen dulu yang tadi. Nah, di sini saya kasih ref ya. Refnya adalah, saya bikin lagi text ref, create ref juga. Nah, ya kan. Di sini di komponen text tadi saya kasih ref lagi untuk yang text ref, this dot text ref. Nah, terus saya akan bikin button call calculate namanya. Jangan lupa dibikin juga metodenya handle on call calculate ya. Nah, di sini saya akan coba. Nah,
Jadi kita panggil elemennya dulu seperti biasa, elemen this.textref.current, jangan lupa karena kita pakai metode yang createRef. Yang kedua, saya akan mencoba untuk memanggil fungsi dari handle calculate number seperti itu. Nah, kita akan coba ketika call calculate harusnya melakukan fungsi ini ya, jadi mengkonsolok 9 tambah 10. Kita coba. Nah, di sini muncul ya, di sini muncul 19 gitu. Jadi kalau kita memberikan ref terhadap komponen yang lain yang kita buat, nah ini juga bisa kita panggil metodenya di sini gitu ya kan. Nah, jadi itu bisa menjadi referensi ke komponen lain, juga memanggil metode lainnya. Oke, itu aja terkait ref atau reference ya terhadap komponen yang bisa dilakukan dengan React. Terima kasih dan semoga bermanfaat.